Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Masih pada babul idhofah, bab idhofah. Asalna ilal baiti tis'in ba'da salasimi'ah, sampai bait 390. Dan dua bait sebelumnya ya, 388, 389, 390 menerangkan tentang idhofah lafdiyah ya. Sebagaimana beliau mengatakan dalam bait 390, wadzil idhofatu, zi adalah isim isyarah, maksudnya adalah hadihi ya. Wadzil idhofatu idhofah ini ismuha lafdiyah, namanya adalah lafdiyah karena faedahnya kembali kepada lafadz. Watilka mahdotun wa ma'nawiyah, dan yang itu yakni sebelumnya di awal bab adalah mahdoh, namanya mahdoh dan ma'nawiyah karena kembali kepada makna ya. Ada makna. Jadi idhofah ada dua, lafdiyah dan maknawiyah ya. Lafdiyah dan maknawiyah. Adapun lafdiyah yaitu yang di bait 388 itu, wa iyusha bihil mudhofu yaf'alu wasfan, apabila mudhofnya itu menyerupai yaf'alu fi'il mudhari' wasfan yakni hal mudhof, mudhofnya itu bentuknya adalah wasfun dan maknanya mudhari', maknanya adalah seperti fi'il mudhari' sekarang atau akan datang, yaitu dengan syarat diidhofahkan kepada makmulnya ya, diidhofahkan kepada makmulnya, maka itu adalah idhofah lafdiyah ya. Atau ghairul mahdoh. Adapun yang satunya adalah idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah dan itu adalah idhofah mahdoh. Jadi idhofah ada dua. Idhofah ada yang maknawiyah, maknawiyah atau disebut mahdoh. Ada yang lafdiyah, atau ghairu mahdoh. Mahdoh yakni khalisah ya, ghairu mahdoh. Khalisah yakni murni terbebas dari takdir infisal. Jadi tidak bisa
dipisahkan secara makna. Kalau lafdiyah itu bisa dipisahkan. Dia diidhofahkan untuk meringankan lafadz saja. Misalnya ya yang lafdiyah wallahu mutimmun nurahu. Mutimmun nurahu dengan wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmun nurahu wallahu mutimmu nurihi. Surah apa ini? Surah As-Saff ya. Ini dua qiraah. Wallahu mutimmun nurahu wallahu mutimmu nurihi. Kalau kita pakai yang ini wallahu mutimmu nurihi. Kalau yang hadis musalsal itu yang paling sahih dia pakai qiraah ini wallahu mutimmun nurahu. Kenapa di sini disebut lafdiyah? Kita ambil contoh ini perbandingan. Karena faedahnya ya kembali kepada lafadz, tidak kepada makna. Walaupun ini ya tidak diidhofahkan, maknanya ya sama. Wallahu mutimmun nurahu. Nurahu ma'mul untuk mutimmun. Dengan diidhofahkan ya sama, wallahu mutimmu nurihi. Maknanya sama, tidak berbeda. Tidak berbeda. Kemudian faedahnya adalah takhfif. Takhfif yakni untuk meringankan saja. Wallahu mutimmu nurihi lebih ringan daripada wallahu mutimmun nurahu. Karena ini ada tanwin, ini enggak ada tanwin. Lebih ringan ya. Ringan. Maka disebut lafdiyah. Faedahnya kembali kepada lafadz. Ya, kepada lafadz, tidak kembali kepada makna. Beda kalau yang ini ya. Misalnya kita katakan contoh ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Maka lafadz kitab ini menjadi ma'rifah dengan diidhofahkan kepada lafadz jalalah. Jadi kitabullah menjadi ma'rifah. Tapi kalau ini idhofah lafdiyah ini dia tidak menjadi ma'rifah walaupun mudhof ilaihnya ma'rifah ya. Kemudian di sini disebut ghairu mahdhah karena di sana ada niyatul infisal, yakni ada kemungkinan bisa dipisah, tidak diidhofahkan. Contohnya ini wallahu mutimmu nurihi bisa dipisah wallahu mutimmun nurahu ya. Tapi kalau mahdhah enggak bisa ya, tidak bisa. Karena kalau tidak diidhofahkan nanti tidak jadi, maknanya sudah berbeda. Tapi kalau ini sama ya, diidhofahkan enggak diidhofahkan, kata nur ini ma'mul untuk kata mutimmun. Sama ini. Jadi makanya itu wasfun yang serupa dengan fi'il mudhari' maknanya kemudian diidhofahkan pada ma'mulnya ya, kepada ma'mulnya. Faedahnya adalah lafdiyah, kembali kepada lafadz saja, tidak kembali kepada makna. Kemudian ghairu mahdhah karena bisa dipisah. Dan secara makna memang terpisah ya, karena apa? Kalau dulu kita belajar mubtada khobar wallahu mutimmun nurahu misalnya, maka di sini ada domir yang mustatir ya. Allah dia yang menyempurnakan cahayanya. Ada domir huwa ya. Wallahu mutimmun, siapa mutimmun huwa yakni Allah nurahu ya. Maka itu ada infisal sehingga disebut ghairu mahdhah. Kalau ini mahdhah ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ya maknanya jadi beda. Nah, itu dua macam ya. Idhofah yang lafdiyah disebutkan dalam bait 388 tadi, yaitu wasfun yang maknanya mudhari' sekarang atau akan datang, diidhofahkan kepada ma'mulnya ya, diidhofahkan kepada ma'mulnya.
sebagaimana paragraf yang telah dibaca kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan sampai pada perkataan Ibnu Aqil rahimahullah taala, wa asyara bi qaulihi fa an tangkirihi la yu'zal. Bukan la yu'zal itu ya, la yu'zal. Zai bukan pakai zal, la yu'zal. Ya, Iqra Mas Frendi. Wa asyara bi qaulihi fa an tangkirihi la yu'zal ila anna hadal isma minal idhofati ani ghairal mahdhah la yufidu takhsisan wala ta'rifan. Lidzalika tadkhulu rubba alaihi wa in kana mudhofan li ma'rifatin nahu rubba rajina wa tusafu bihi an nakiratu nahu qaulihi ta'ala hadiyam balighul ka'bati. Suratul Maidah ayatu al-khamisah wa tis'una wa inama yufidu takhfifa wa faidatuhu tarji'u ila lafzi walidzalika sumiyatil idhofatu fihi sebentar, betul idhofatu Mas. Walidzalika sumiyatul idhofatu fihi lafziyatan. Santum. Dan penulis mengisyaratkan dengan ucapannya, maka dari nakirohnya tidak dihilangkan. Ya, tidak dihilangkan. Nanti akan datang insya Allah. Terus pada bahasanya macam ini termasuk idhofah dari idhofah yakni ghairul mahdhah. Ya, yakni macam ini yang dari idhofah yang macam ini, yakni yang ghairul mahdhah, tidak memberikan faedah. Takhsis dan tidak pula ta'rif. Ya, takhsis yakni mengkhususkan, yakni mengurangi kenakirohan. Ta'rif itu memberikan makna ma'rifah. Nah, idhofah ghairu mahdhah tidak memberikan makna tersebut ya, tidak memberikan faedah tersebut. Jadi walaupun diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakiroh. Paham ya ini? Idhofah ghairu mahdhah ya. Mudhofnya itu walaupun diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap hukumnya nakiroh. Contoh misalnya gini ya. Kalau ini Al-Qur'anu kitabullahi, kitabun itu nakiroh, tapi karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah ya, paham? Tapi kalau idhofah ini yang ghairu mahdhah, walaupun diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakiroh ya. Walaupun diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakiroh. Buktinya apa? Ini Ibnu Aqil akan memberikan dua bukti. Yang pertama bisa dimasuki rubah. Yang kedua dia menjadi sifat untuk isim nakiroh. Yang menjadi sifat untuk isim nakiroh misalnya di ayat yang mulia itu ya. Hadiyan balighul Ka'bah. Perhatikan sekarang. Hadiyan isim nakiroh. Balighul Ka'bati ini adalah sifat untuk hadiyu ya. Sifat untuk hadiyu. Nah, sifat untuk nakiroh itu adalah nakiroh ya. Sifat untuk ma'rifah, sifat untuk nakiroh adalah nakiroh. Di sini baligho sudah diidhofahkan kepada isim ma'rifah, tapi tetap dia nakiroh ya, dia tetap nakiroh. Buktinya apa dia nakiroh? Yaitu dia menjadi sifat untuk isim nakiroh. Paham? Maka idhofah ini tidak memberikan faedah ta'rif, tidak menjadi ma'rifah walaupun mudhof ilaihnya ma'rifah. Makanya disebut lafdiyah. Faedahnya hanya pada lafadz saja. Beda dengan ini, kitabullahi. Kitabu menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah ya, lafadz jalalah. Dimatakan adalah a'raful ma'arif ya. Nah, sedangkan ini walaupun diidhofahkan kepada isim ma'rifah tetap nakiroh. Buktinya dia menjadi sifat untuk isim nakiroh.
hadiyan balighul ka'bati. Nah, paham? Nah, kemudian bukti yang pertama dia bisa dimasuki rubba sebagaimana kan. Nah, lanjut Mas. Walidzalika, Dan oleh karena itu rubba masuk atasnya. ya, rubba bisa masuk padanya walaupun dia mudhof pada ma'rifah. ya, walaupun dia mudhof pada ma'rifah tapi tetap nakiroh. Buktinya rubba bisa masuk dan rubba itu masuknya pada isim nakiroh saja. Terus Contoh rubba rojina. Oke. Rubba rojina tentu ini belum ada khobarnya ya, itu belum kalimat yang sempurna. Karena rubba adalah huruf jar serupa dengan zaidah. Ingat ya, huruf jar serupa dengan zaidah. Dia punya makna tapi enggak ada muta'alaknya. Nah, terus Dan disifati dengannya nakiroh. ya, yakni dia dijadikan sifat untuk isim nakiroh. Disifati dengannya isim nakiroh. Isim nakiroh bisa disifati dengan mudhof ini. Ya. Ya, terus. Contoh firman Allah Ta'ala, hadiyu yang digiring ke Ka'bah. Ya, yang di sampai kepada Ka'bah. Hadian ma'rifah. Baligho di sini hadian nakiroh. Baligho di sini tetap nakiroh walaupun diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Paham? Oke, terus. Dan sesungguhnya ia hanyalah memberikan faedah takhfif. Takhfif yakni meringankan dalam kalam ucapan. Dan faedahnya kembali kepada lafaz. Maka oleh karena itu dinamakan idhofah itu adanya adalah lafdiyah. Ya, oleh karena itu idhofah padanya dinamakan lafdiyah. Ya, paham ya? Idhofah lafdiyah. Faedahnya hanya kembali kepada lafadz untuk meringankan dan juga tentu i'rabnya mempengaruhi ya. Tapi secara makna tidak. Tetap nakiroh. Lanjut Mas. Wa amal qismul awalu alwalu wa yufidu takhsisan aw ta'rifan kama taqaddama. Falidzalika sumiyatil idhofatu fihi ma'nawiyatan wa sumiyat mahdhutan aidon li'annaha khalisatun min niyatil infisali. Ya, niyah maksudnya di sini adalah takdir ya. Niyah di sini maksudnya adalah takdir atau ketentuan. Karena dipahami niat itu ya nanti ya agak takdir atau ketentuan. Bikhilafil ghairil mahdhati fa inaha ala takdiril infisal. Ya, ini niyah bermakna takdir ya, sebagaimana Ibnu Aqil mengatakan ala takdiri ya. Terus Taqulu hada dharibu Zaidin al-ana ala takdiri hada dharibun Zaidan. Wa ma'nahuma muttahidun yakni satu ya. Wa inama udifa tolaban lil khifati. Naam, santum. Dan bahasanya bagian yang pertama maka ya adapun dari awal paragraf Mas ya. Ya, adapun macam yang pertama maka ia memberikan faedah takhsis atau ta'rif bagaimana yang telah lalu. Ya, apa rinciannya? Kalau mudhof ilaihnya nakiroh, faedahnya adalah taksis. Contoh gulamu rajulin ya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah memberikan faedah ta'rif. Contoh kitabullahi ya, sebagaimana yang lalu. Nah, terus oleh karena itu idhofah itu dinamakan idhofah padanya dinamakan ma'nawiyah. Dan juga dinamakan mahdhoh juga karena ia semata-mata terlepas dari takdir infisal. Ya, takdir infisal ya, tidak ada takdir infisal. Kalau ini ada takdir infisal ya. Wallahu mutimmu nurihi, ada takdir infisalnya wallahu mutimmun nurahu. Bisa. Kalau diganti mudhari' wallahu yutimmu nurahu ya, bisa. Kalau ini mah enggak bisa ya. Ada takdir. Nah, terus
berbeda dengan ghairu mahdhah, maka sesungguhnya ia takdir infisal. Ya, dengan takdir yakni dengan ketentuan terpisah atau terputus. Ya, ini terputus dengan apa? Terputus dengan domir, ya. Ini takdirnya. Wallahu mutimmun nurahu. Di sini terputus, ada takdir terputus dengan domir mustatir, ya. Sebagaimana khobar itu ada yang mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Nah, di sini terputusnya dengan domir mustatir secara takdir, ya. Nah, terus engkau mengatakan Berbeda dengan ghairu mahdhah. Engkau mengatakan ini yang orang yang memukul Zaid sekarang. Dengan ketentuan ada doribun Zaidan. Ya, sama. Dan makna keduanya adalah satu. Dan sesungguhnya ia hanyalah diidhofahkan semata-mata untuk meringankan. Ya, tolaban lil khifah, demi mencari atau demi memaksudkan keringanan saja. Itu ya ketentuannya. Idhofah ghairu mahdhah atau idhofah lafdiyah, yaitu yang mudhofnya itu menyerupai fi'il mudhari', yakni secara makna, ya. Dia sifat wasfun menyerupai fi'il mudhari' secara makna, ya. Wasfun menyerupai fi'il mudhari' dan diidhofahkan kepada makmulnya. Sudah itu, ya, 3 ketentuannya. Mudhofnya adalah wasfun menyerupai fi'il mudhari', yakni makna sekarang atau akan datang. Kemudian diidhofahkan kepada makmulnya, itu idhofah ghairu mahdhah atau lafdiyah. Paham sini? Kemudian lanjutan ini masih berkaitan dengan idhofah ghairu mahdhah, ya. Bait 391 al-baitu hadi wa tis'un ba'da salasimi'ah. Wa waslu al bidal mudhofi muktafar, dan bersambungnya al dengan mudhof ini, mudhof pada idhofah ghairu mahdhah, ya. Mudhof pada idhofah ghairu mahdhah atau idhofah lafdiyah. Bersambungnya al dengan mudhof ini muktafar, yakni diperbolehkan atau ditolerir, ya. Muktafar ini ditolerir, boleh. Dengan syarat apa? In wusilat bisani, apabila al itu disambungkan juga dengan yang kedua, yakni dengan mudhof ilaih, ya. Kal ja'di sya'ar, seperti yang keriting rambutnya. Al ja'di sya'ar. Jadi alnya ada pada mudhof ilaih juga, ya. Mudhofnya boleh pakai al, ya, dengan syarat pada mudhof ilaih juga ada al. Au atau billadzi lahu udi fasani, atau dengan yang kedua itu diidhofahkan kepadanya. Yang kedua diidhofahkan kepadanya, yakni yang kedua itu diidhofahkan kepada isim yang ada alnya, ya. Ka Zaidun ad-daribu ra'sil jani, seperti Zaidun memukul kepala apa jani, Mas? Penjahat, ya, penjahat. Misalnya, ya, huwa ad-daribu
Huwa doribul jani. Doribul jani ya. Misalnya godan. Ini hanya penjelas saja ya. Nah, di sini idhofah ini yang ghairu mahdhuf ya. Boleh mudhofnya pakai al. Boleh mudhofnya apa? Pakai al. Kenapa? Karena tadi tidak memberikan faedah ma'rifah. Kalau mau ma'rifah ya dikasih al. Karena diidhofahkan kepada sini enggak jadi ma'rifah. Boleh pakai al dengan syarat. Di 2 bait ini sebutkan syaratnya yaitu mudhof ilaihnya juga pakai al. Ya. Mudhof ilaih juga tidak boleh misalnya huwa dharibu zaidin, enggak boleh karena zaidin enggak ada alnya. Mudhof ilaihnya pakai al. Atau yang kedua, mudhof ilaihnya itu diidhofahkan kepada yang ada alnya. Huwa ad-dharibu ra'sul jani. Nah, ini mudhof, ini mudhof ilaih sekaligus mudhof, ini mudhof ilaihnya lagi. Jadi di sini boleh pakai al, walaupun mudhof ilaihnya enggak pakai al, tapi mudhof ilaih ini diidhofahkan lagi kepada yang ada alnya. Paham? Yeah. Tapi kalau ini enggak boleh pakai alnya. Ini yang idhofah mahdhuf enggak boleh pakai al ya, mudhofnya. Kalau yang idhofah ghairu mahdhuf, ini sekarang kita membahas tentang al yang ada pada mudhof pada idhofah ghairu mahdhuf. Paham ya? Kalau al untuk mudhof ini enggak boleh mutlak. Kalau al pada mudhof yang ini lafdiyah boleh dengan ketentuan. Ya, ini yang pertama ketentuannya. Nah, lanjut Mas. La yajuzu. Mas Frendi, Krok. La yajuzu. Antum baca. La yajuzu. La yajuzu dukhulul alifi wal lami 'alal mudhofi alladhi idhofatuhu mahdhatun. Wala taqulu hadal gulamu rajulin lianal idhofata munafiyatun lil alifi wal lami fala yujma'u bainahuma. Diartikan tidak boleh masuknya alif dan lam atas mudhof yang idhofahnya mahdhuf. Maka engkau tidak mengatakan hadal gulamu rajulin. Enggak boleh, alnya enggak boleh. Pada gulamu enggak boleh pakai al karena dia diidhofahkan. Terus karena idhofah itu adalah munafiyah. Menafikan alif lam. Menafikan alif lam. Untuk maka tidaklah digabungkan di antara keduanya. Ya, itu ya. Nama Mas Alvin munafiyah juga. Munafiyah, antum ya? Munafiyah. Enggak tahu gitu. Itu di bawah ada keterangan ya yang kitab ini yang wa fi ba'di nushah muaqibah, bukan munafiyah tapi muaqibah. Muaqibah ya artinya ya suatu yang mengiringi, tidak boleh disambungkan. Tapi yang satu selesai dulu baru diikuti. Gantian Mas Alvin. Wa amma makanat idhofatu ghairu mahdhufin wa huwa al-muradu bi qawlihi bidzal mudhofi ay bi hadzal mudhofi alladhi taqaddama al-kalamu fihi qabla hadzal baiti fa kana al-qiyasu aidan yaqtadi alla tadkhula al-alifu wal lamu 'ala al-mudhofi lima taqaddama min annahuma muta'aqibani walakin lamma kanatil idhofatu fihi 'ala niyatil infisali uktufira dzalika bisharti an tadkhula al-alif wal lamu 'ala al-mudhofi ilaihi kal jari syari wad dharibi ar-rajuli aw 'ala ma udhifa ilaihi al-mudhofu ilaihi ka zaidun ad-dharibu rasil jani. Diartikan Mas. Dan adapun yang idhofahnya itu ghairu mahdhuf, yaitu yang dimaksud dengan ucapan beliau
bidal mudhofi, yakni dengan mudhof yang telah berlalu pembahasan tentangnya sebelum bait ini, maka kaidahnya itu juga berkonsekuensi, tidak bisa masuk alif dan lam pada mudhof. Berdasarkan apa yang telah berlalu dari bahwasanya keduanya itu saling mengiringi. Ya, mengiringi. Min anahuma min bayaniyah ya. Bahwa keduanya itu saling mengiringi. Artinya yang satu harus sempurna dulu baru diiringi yang lain. Ya, terus. Akan tetapi tatkala idhofah padanya dengan niat infisal terpisah, Dengan takdir terpisah ya. dengan takdir terpisah, maka ditolerir hal itu. Ya, ditolerir itu. Misalnya ya. Ya, intinya ini. Huwa ad-daribul jani. Maka bisa diganti dengan fi'il mudhari' misalnya ya. Huwallazi yadribu al-jani. Nah, ini contoh. Alnya diganti alladzi. Daribun diganti yadribu. Al-jani pakai al. Ya, ini boleh pakai al. Nah, karena apa? Karena dia niat terpisah. Niat terpisah. Bisa ditakdirkan terpisah. Dan di sini niat terpisah ya ini pisahkan dengan domir yang enggak dilafatkan ya. Wa ad-daribu. Ya. Maka boleh pakai al ya. Al. Dan untuk memakrifahkan memang harus pakai al. Karena enggak pakai al enggak jadi makrifah. Ya, terus Dengan syarat alif dan lam itu masuk pada mudhof ilaih. Seperti al-jawadi syari yang rambutnya keriting, dan al-dharibi ar-rajuli seseorang yang memukul orang lain. Ya, yang memukul seorang laki-laki, yang memukul laki-laki itu. Seorang yang memukul laki-laki itu. Yang memukul laki itu. Atau dengan takdir, atau kepada yang diidhofahkan atau kepada ya. Atau kepada apa yang diidhofahkan padanya mudhof ilaih. Apa yang diidhofahkan kepadanya mudhof ilaih. Yakni al masuk kepada mudhof ilaihnya dari mudhof ilaih ya. Paham ya? Di sini boleh pakai al, ad-dharibu di sini boleh pakai al. Kenapa? Ya, ada ketentuan mungkin mudhof ilaihnya pakai al, mungkin mudhof ilaihnya diidhofahkan kepada yang ada alnya ya, maka di sini boleh pakai al. Nggih. Itu maksudnya. Terus Seperti Zaidun ad-dharibu ra'sil jani. Zaid orang yang memukul kepala orang pelaku kriminal. Nggih, Zaidlah yang memukul kepala pelaku kriminal. Terus fa'ilam tadkhul lam tadkhulil alif wal lam wal mudhaf ilaihi wala alama udhifa ilaihi al mudhaf ilaihi imtana adil mas'alatu wala taqulu hadha ad-dharibu rajulin wala hadha ad-dharibu zaidin wala hadha ad-dharibu ra'si janin. Dan jika alif dan lam itu tidak masuk kepada mudhaf ilaihi dan tidak pula masuk pada apa yang diidhofahkan kepadanya mudhaf ilaihi, maka perkaranya itu terlarang, sehingga engkau tidak bisa mengatakan hadza dzaribu rajulin dan tidak pula hadza dzaribu zaidin dan tidak pula hadza dzaribu ra'si janin. Nggih. Paham ya sampai sini? Mudhaf boleh diberi al pada idhofah ghairu mahdhah. Dengan ketentuan ini macam yang pertama ya, ketentuannya adalah mudhof ilaihnya ada alnya juga, atau mudhof ilaihnya diidhofahkan kepada yang ada alnya. Nah, kemudian yang berikutnya boleh mudhof diberi al walaupun mudhof ilaihnya tidak ada alnya. Jadi kebalikan dari yang ketentuan mahdhah ya. Yaitu mudhofnya boleh diberi al walaupun mudhof ilaihnya enggak ada alnya. Kapan itu?
yaitu kalau mudhofnya itu isim musanna atau jamak mudzakkar salim ya. Kalau mudhofnya isim musanna atau jamak mudzakkar salim. 6 Iqra Mas. Hadza idza kana al-mudhaf. Hadza idza kana al-mudhafu ghairu musannan wala majmu'in jam'a salamatin li mudzakkarin. Wa yadkhulu fi hadza al-mufradu kama musila wa jam'u taksiri lahu ad-dawaribu ay ad-durrabu au ad-durrabu ar-rajuli. Nggih. Au gullamir rajuli. Wa jam'u salamati li muannatsin lahu ad-daribatu rajuli. Au gulamir rajuli. Ya, maksudnya au gulamir rajuli yakni au ad-daribatu gulamir rajuli ya. Au ad-durabu gulamir rajuli. 6. Ini jika mudhaf itu bukan musanna dan tidak pula jamak dengan jamak mudzakkar salim, dan masuk dalam hal ini adalah mufrad sebagaimana yang telah dicontohkan, serta jamak taksir contohnya al-dawaribu atau ad-durabu ar-rajuli, orang-orang yang memukul lelaki itu, atau gulami rajuli, budak lelaki itu. Iya, orang yang mukul budak lelaki itu. Dan masuk pula jamak muannas salim. Contohnya al-daribatu rajuli atau gulami rajuli, para wanita yang memukul lelaki itu atau budak lelaki itu. Iya. Fa in kana al-mudhafu musannan aw majmu'an jam'a salamatin li mudzakkarin kafa wujuduha fil mudhafi wa lam yushtarat wujuduha fil mudhafi ilaihi wa huwa al-muradu bi qawlihi. 6 Terten. Dan jika mudhafnya itu musanna atau jamak dengan jamak mudzakkar salim, maka cukup keberadaan alif dan lam itu pada mudhaf dan tidak dipersyaratkan adanya alif lam itu pada mudhaf ilaih. Dan ini yang dimaksud dengan ucapan beliau. Iya. Nah, kita lanjutkan bait 393 ya. Yaitu tentang, masih paham ya pembahasannya ya? Karena masih apa hubungannya? Ini masih pembahasan tentang ini ya, idhofah lafdiyah ghairu mahdhah, tentang bolehnya mudhof diberi al ya. Kalau di sini nggak boleh. Mudhof yang depan ya, mudhof terus mudhof ilaih. Kalau ini kan nggak boleh diberi al, Al-Qur'anu al-kitabullahi kan nggak boleh. Tapi kalau di sini boleh mudhof dikasih al dengan ketentuan itu tadi ya. Pertama mudhof ilaihnya ada alnya juga, dan yang kedua mudhof ilaihnya atau mudhof ilaihnya diidhofahkan pada yang ada alnya. Nah, tapi dikecualikan juga yaitu isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau mudhofnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim, boleh diberi al walaupun mudhof ilaihnya enggak ada alnya. Nah, maka beliau mengatakan wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa musannan ya. Dan keberadaannya yakni alif lam di dalam wasfun. Wasfun itu tadi ya, isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabahah ya. Kafin itu cukup, yakni cukup pada mudhofnya saja alnya, dengan ketentuan in waqa musannan, yakni in waqa musannan apabila dia bentuknya itu musanna, itu terletak atau keadaannya itu adalah musanna. Jadi kalau mudhofnya musanna, au jam'an sabilahu ittaba, atau jamak yang mengikuti metodenya. Paham ya? Sabilahu adalah maf'ul untuk ittaba'a. Ittaba'a sendiri adalah sifat untuk jam'an ya di dalam bait itu. Au jam'an ittaba'a sabilahu, jamak yang mengikuti metode musanna yaitu jamak mudzakkar salim. Yaitu apa? Sama-sama idhofahnya dengan menghapus nun. Paham ya? Jadi persamaannya jamak mudzakkar salim dengan isim musanna yaitu idhofahnya sama-sama menghapus nun. Gantian Ustaz Tolha. أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا أتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يعني يغني عن وجودها في المضاف إليه. Naam.
Fatakulu hadza ad-dariba hadzani dariba Zaidin wa haula'i ad-daribu Zaidin. Wa tuhdaful nunu lil idhofati. Naam. Ai maksudnya yakni adanya alif dan lam di dalam sifat pada mudhaf apabila dia musanna atau jamak yang mengikuti jalannya musanna, yakni pada ketentuan musanna, yaitu jamak mudzakkar salim, yakni yukni itu artinya sudah mencukupi, yang sudah mencukupi dari keberadaannya di dalam mudhaf ilaih. Ya, yakni adanya al pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim sebagai mudhaf itu sudah mencukupi dari keberadaan al pada mudhaf ilaih. Artinya enggak ada alnya pun pada mudhaf ilaih, boleh sifat yang musanna atau jamak mudzakkar salim tadi boleh pakai al. Nah, itu dia sudah mencukupi. Nah, terus maka kau katakan hadzani adh-dhariba Zaidin. Dua orang inilah yang telah memukul Zaid. Ya, dua orang ini dharibu Zaidin, dan merekalah yang telah memukul Zaid. Ya, mereka ini orang-orang yang memukul Zaid. Ya, orang-orang yang memukul Zaid. Tapi afan itu bukan telah ya, karena telah maksudnya madi dan ini enggak boleh madi. Mungkin mudhari atau mustakbal, hal atau mustakbal ya. Karena maknanya adalah mudhari yang memukul atau yang akan memukul. 6 terus dan dihapus, maka dihapusnya nun untuk idhofah li taklil ya, karena idhofah dihapus itu. Oke, selesai dari masalah ini kita lanjut ke fasal yang berikutnya, karena ini sudah nggak ada hubungannya dengan masalah mahdhoh ghairu mahdhoh ya. Jadi kalau sebelumnya membahas tentang mahdhoh ghairu mahdhoh dengan ketentuan yaitu masalah masuknya al. Oke. Berikutnya masalah yang lain tentang masalah idhofah. Qala rahimahullah fil baiti rabi wa tis'in ba'da salasimi'ah wala yudhafu ismun lima bihi ittahad maknan. Ittahad yakni ittahada, ada fi'il madhi ya. Dan tidak diidhofahkan suatu isim kepada yang satu makna dengannya ya. Yang semakna dengannya. Dan tidak diidhofahkan isim kepada yang dengannya satu makna. Ini menurut madzhab Basriyin, ulama Basrah. Sedangkan ulama Kufah mengatakan boleh asal lafadznya berbeda. Boleh asal lafadznya berbeda. Misalnya ada orang namanya Zaidun, diidhofahkan kepada dirinya sendiri, Zaidu Zaidin, ya tidak boleh. Kalau Zaidin yang dimaksud adalah Zaid yang pertama. Kalau satu lafadz tapi beda makna boleh. Ada satu lafadz beda makna, bisa saja ya, satu lafadz beda makna. Misalnya orang mengatakan al-jaddu abul abi, kakek itu adalah ayahnya ayah. Ya, ini kan satu lafadz abu diidhofahkan, abu diidhofahkan pada abi. Karena maknanya berbeda ya. Zatnya itu berbeda itu loh. Ini yang kakeknya, ini yang ayahnya ya. Ayah itu adalah kakek itu adalah ayahnya ayah. Ya. Oke, kalau satu lafadz tapi beda makna boleh. Nafsun nafsi, ainul aini misalnya ya, bisa. Ainul aini. Ain bimakna zat ya. Ketentuan menurut madzhab Basrah tidak diidhofahkan suatu isim dengan yang kepada yang semakna dengannya. Wa awil muhiman idza warad, ini idza waroda. Dan takwillah berikanlah makna yang lain. Idza waroda apabila ada, yakni dari kalam Arab, muhiman yang memberikan kesan, yakni yang memberikan kesan itu.
Nah, sebagaimana akan dicontohkan misalnya orang namanya Said. Said. Lakopnya Kurzun. Kurzun itu apa ya? Karung kecil. Disebut Saidu Kurzin. Saidu Kurzin. Kan dia idhofahkan Said kepada Kurzin. Ini sudah berlalu dalam bab alam. Said ya Kurzun, Kurzun ya Said. Tapi diidhofahkan. Orangnya yaitu Said yaitu Kurzun yaitu. Kalau dia sebut satu ya sudah itu orangnya, disebut Said yaitu, disebut Kurzun yaitu. Tapi diidhofahkan. Maka menurut itu Ibnu Malik awil takwil lah, ditakwil apabila ada yang semisal ini ya. Sebenarnya akan datang insyaallah keterangannya. Kita baca semoga paham insyaallah. Lanjut Ustaz. Al-mudhafu. Al-mudhafu yatakhassasu bil mudhafi ilaihi aw yata'arafu bihi fala budda min kaunihi ghairihi. Ghairahu. Kaunihi ghairahu. Ghaira khabar kana. Itla yatakhassasu syai'a Syai'u. Itla yatakhassasu syai'u aw yata'arafu bi nafsihi wala yudafu ismun lima bihi ittahada fi ma'na fil ma'na kal mutaraddifaini wa kal mausufi wa sifatihi. Diartikan dulu. Dan mudhaf mengkhususkan menjadi apa? Khusus, menjadi khusus dengan mudhaf ilaihi. Ya, contohnya gulamu rajulin, ya, gulamu rajulin. Talibu jami'atin. Lebih khusus talibun umum walaupun sama-sama nakirah, talibu jami'atin lebih khusus ya, ada batasan lah. Terus atau menjadi ma'rifat dengannya. Ya, menjadi ma'rifat dengannya seperti contoh kita ya, kitabullahi. Kata kitabun menjadi ma'rifah dengan idhofahkan kepada isim ma'rifah. Terus maka harus adanya itu dengan selainnya. Ya, haruslah keadaannya itu yakni mudhaf ilaihi itu maksudnya ya. Haruslah mudhaf ilaihi itu selain mudhaf ya. Haruslah mudhaf ilaihi itu bukan mudhaf itu sendiri. Terus apabila dia tidak mengkhususkan karena sesuatu tidak dikhususkan, karena sesuatu tidak dikhususkan atau dimakrifahkan, tidak dimakrifahkan dengan sendirinya. Ya, dengan dirinya sendiri ya. Enggak mungkin sesuatu itu dimakrifahkan dengan sesuatu itu sendiri atau sesuatu itu dikhususkan dengan itu sendiri. Paham maksudnya ya? Misalnya kita katakan rajulin ya dimaksud dengan rajulu itu enggak boleh ya. Talibin, kalau yang dimaksud talibin pertama adalah talibun yang pertama enggak boleh karena sesuatu itu enggak bisa dikhususkan dengan dirinya sendiri atau dimakrifahkan dengan dirinya sendiri. Zaidin enggak boleh kalau yang dimaksud Zaid kedua adalah Zaid yang pertama itu sendiri. Paham maksudnya ya? Dan tidak diidhofahkan suatu isim dikarenakan kepada sesuatu dengannya yang mempunyai satu makna. Seperti yang mempunyai makna sama. Ya, mutaradifah ini yakni yang apa? Dua yang bersinonim ya, satu makna. Jadi tidak diidhofahkan satu isim kepada yang satu makna dengannya ya, seperti dua yang maknanya sama. Terus seperti mausuf dan sifatnya. Ya. Lanjut. Fala yuqalu qamhu birrin. Qamhu birrin wala rajulu qaimin. Qaimin. Wala rajulun qaimin. Ya, rajulu qaimin tidak boleh. Wa ma warada muhiman lidzalika muawwalun. Kaqaulihim sa'idu kurzin. Fadhahiru hadha annahu min idhafati syai'i ila nafsihi. Li'anna al-murada bisa'idin wa kurzin fihi wahidun. Ya, wahidun. Fayu'awwalu al-awwal bil musamma wa thani bil ismi.
faka'annahu qala ja'ani musamma kurzin, ya, ay musamma hadal ismi. Wa ala dzalika yu'awwalu ma ashbaha hadha min idhafatil mutaradifaini ka yaumil khamisi. Naam. Maka janganlah engkau mengatakan qamhu burin. Ya, qamhu burin ya. Sama, qam ya gandum, bur ya gandum. Tidak boleh diidofakan satu kata qamhun kepada bur karena maknanya mutaradifain, maknanya sama ya. Paham Mas ya? Qamhun tidak boleh. Karena qamhun ya bur itu sendiri ya, sama-sama gandum. Ini enggak boleh. Nah, terus juga jangan rajulu qaimin karena ini mestinya sifat apa mausuf dan sifat. Kalau rajulun qaimun boleh ya. Rajulun qaimun apa namanya? Amamal baiti rajulun qaimun misalnya. Boleh misalnya. Tapi kalau rajulu qaimin enggak boleh. Karena rajulu mausuf, qaimin sifatnya, tidak boleh mausuf diidhofakan pada sifatnya, enggak boleh. Tapi kalau sifat pada mausuf boleh ya. Tapi ini mausuf kepada sifat enggak boleh. Ya, ini sudah memberikan contoh dua ya penulis. Ya, terus. Dan apa-apa yang terletak muhiman. Ya, muhiman yakni yang memberikan kesan itu, apa-apa yang ada yakni yang ada dari kalam Arab memberikan kesan itu maka ditakwil. Seperti perkataan mereka Sa'id Kurzin. Ya. Yaitu tadi Sa'id namanya, Kurzin lakopnya ya. Lakop memberikan kesan celaan kalau ini ya Kurzinnya. Wallahu alam. Maka secara zahir ini bahwasanya dia dari idhofah sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, termasuk idhofah sesuatu kepada dirinya sendiri. Karena yang dimaksud adalah dengan Sa'id dan Kurzin padanya, di dalamnya satu. Ya, yang dimaksud dengan Sa'id dan Kurzin pada kata itu dia satu orang itu tok ya. Maka ditakwil yang pertama adalah dengan namanya musamman, yakni yang punya nama. Dan yang kedua dengan isim, dengan namanya. Ya, ini yang pertama adalah Sa'id, yang kedua adalah apa? Kurzin. Jadi takwilnya gini ya. Ya ini agak apa ya? Dakik lah ya. Itu ini apa ya? Misalnya ini apa? Benda. Dikasih nama gelas ya. Sa'id itu zatnya ya. Sa'id, yang dimaksud Sa'id itu adalah zatnya itu, wongi itu ya orangnya. Nah, Kurzin itu namanya. Jadi idhofahnya apa? Zat kepada nama. Nah, ini tentu bagi ini apa? Musamma bukan isim gitu ya. Orangnya diberi nama Kurzin. Jadi idhofah zat kepada namanya kan berbeda. Kalau Sa'id itu orangnya, Kurzin ya orangnya, sama-sama kan sama. Dan maka ditakwil Sa'id itu si orangnya itu ya, Kurzin itu si namanya ya, nama diberikan kepadanya. Nah itu takwilnya seperti itu. Terus. Maka seakan-akan dia mengatakan telah datang kepadaku orang yang bernama Kurzin. Ya. Yaitu orang yang bernama dengan nama ini namanya. Ya. Dia orang yang bernama ini namanya itu. Nah, terus dan atas demikian maka ditakwil apa-apa yang semisal dengannya dari idhofah yang mempunyai nama yang sama ya, seperti hari Kamis. Al-Khamis ya nama hari, yaum ya hari. Yaumul Khamis. Hari Kamis ya, hari Kamis. Hari itu ya zatnya itu apa 24 jamnya, Kamis namanya, paham? Di hari Kamis ya itu. Nih. Itu apa? Serupa dengan itu. Idhofah sesuatu kepada sesuatu itu sendiri. Kalau Yaumul Khamis ini dari idhofah ke umum kepada khusus ya. Tapi ya sama-sama. Misalnya kita mengatakan ilmu nahwi.
ilmu diidhofahkan pada nahwu, dan nahwu sendiri itu pengertiannya kan ilmu ya, ilmu tentang ini ya. Maka ilmu diidhofahkan kepada ilmu khusus ya, umum diidhofahkan pada khusus. Jadi takwil ya. Ilmu yang namanya nahwu gitu ya. Ilmu yang namanya nahwu. Ini orang yang namanya Kurzin. Ini hari yang namanya Kamis gitu ya. Oke, lanjut. Wa amma ma dhahiruhu. Wa amma ma dhahiruhu idhafatul mausufi ila sifatihi fayu'awalu ala hadfil mudhafi ilaihi al mausufi bitilkal sifati ka qaulihim habbatul hamqai wasolatul ula wal aslu habbatul baklatil hamqai wasolatu saati al ula. Diartikan Ustaz. Adapun apa-apa yang dohir, yang nampaknya diidhofahkan dengan sifat idhofah mausuf kepada sifat. Mausuf kepada sifatnya, maka ditakwil atas hapusnya mudhof ilaihi yang mausuf yang disifati dengan sifat tersebut. Seperti perkataan mereka habbatu hamqa, biji hamqa. Lanjut. Dan salatul ula, salat yang pertama. Wal aslu habbatul baqalatil hamqa, dan secara asal adalah habbah dari baqalah yang hamqa. Dan salat pada waktu yang pertama. Coba saya sebutkan ya. Kita mengatakan as-salatul ula. As-salatul ula. As-salatu mausuf, ula sifatnya, salat yang pertama. Tapi bagaimana kalau salat itu diidhofahkan pada ula, alnya di sini dihapus. Salatul ula. Paham? Kalau misalnya ini diberi al bisa as-salatul ula, salat yang pertama. Ula adalah sifat untuk as-salat. Paham? Tapi bagaimana kalau ini mausuf diidhofahkan pada sifatnya, salatul ula. Di sini berarti kan idhofah bentuknya, bukan lagi man'ut dan na'at, tapi mudhof dan mudhof ilaih. Maka menurut itu perkataan di kitab tersebut ditakwil. Takwilnya apa? Salat ini bukan mudhof kepada ula, tapi mudhof kepada isim yang dihapus. Pada isim yang dihapus. Nah, isim yang dihapus inilah yang disifati dengan kata ula ini, ya. Nah, maka beliau mengatakan wal aslu habbatul baklatil hamqai wa sholatus sa'atil ula, ya, ditakdirkan as-sa'ah. Dan ula menjadi ula ini menjadi sifat untuk sa'ah, ya. Sa'ah ini mausuf, ula ini adalah sifatnya. Jadi bukan sifat untuk sholat. Walaupun seandainya dibuat seperti ini ya bisa, ya, as-sholatul ula. Tapi ketika diidhofahkan, enggak, ditakdirkan. Bukan sholat ini mausuf, ula sifat bukan. Tapi sholat ini mudhof kepada kata sa'ah yang dihapus. Dan kata sa'ah inilah mausuf yang disifati dengan kata ula. Paham? Takdirnya seperti itu, ya, karena suatu kaidah agar sesuai kaidah, ya. Jadi mereka mentakdirkan agar sesuai kaidah. Begitu juga habbatul hamqa. Mana habbah? Habbah itu apa? Biji. Hamqa itu artinya bodoh. Hamqa artinya apa? Bodoh, ya. Tapi maksudnya adalah nama untuk tumbuh-tumbuhan kecil, ya, sayur-sayuran, semisal sayur itu, ya, yang dia tumbuhnya di apa, ya, perairan itu loh, aliran air nanti kalau ada banjir dia
ketut banjir hilang. Bisa jadi diinjak-injak orang, maka orang Arab mengatakan bodoh ini tanaman kok tumbuhnya di sini gitu ya. Dia akan jadi celaka gitu. Nah, disebut dengan hamqa. Maka habbah bukan mausuf untuk hamqa, bukan habbah ham tapi habbah baklotil hamqa. Ya. Itu takdirnya seperti itu. Nggih. Gantian Ustaz, siapa yang baca? Udah tahu udah sampai mana tuh. Ini Mas anu dulu, Paris dulu, terserah. Falham qa'u Mas ya. Ketemu Mas. Falham qa'u. Falham qa'u sifatu lil baklati baklati falham qa'u sifatun lil baklati. Terus la lil habbati ya la lil hab sifatun lissaati la lissolati summa khudhifal mudhafu ilaihi wa huwal baklatu wassa'atu wa uqimat sifatuhu muqamahu. Ya betul, muqamahu ya. Muqam bukan makom tapi muqam ya, muqamuhu. Fasara habbatal hamqai wasolatal ula falam yudaf al mausufu ila sifatihi bal ila sifati ghairihi. Coba saya artikan ya. Maka kata hamqa adalah sifat untuk baklah, bukan untuk habbah ya. Dan ini nanti ada fasal khusus ya tentang dihapusnya mudhof ya. Jadi di bab ini ada fasal tentang dihapusnya mudhof. Dan itu berkaitan juga dengan kalam Arab ya, dengan ilmu balaghah ya. Bahkan dengan masalah akidah juga tentang masalah ini. Ala kulli hal kita tahu bahwasanya ada mudhof yang dihapus. Ini diantaranya ketentuan ya. Karena mau bagaimanapun juga kalau enggak ada kaidah itu susah untuk belajar. Sehingga terkadang hal-hal yang syad ya ditakwil ya supaya sesuai dengan kaidah. Kita lanjutkan. Hamqa sifat untuk baklah bukan untuk habbah ya. Dan kata ula sifat untuk sa'ah sebagaimana kita sebutkan tadi, bukan sifat untuk salat ya. Jadi asalnya adalah habbatul baklatil hamqa sholatus sa'atil ula. Kemudian dihapuslah mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih untuk yang pertama yaitu kata baklah dan kata sa'ah. Lalu sifatnya itu diposisikan pada posisinya ya. Lalu jadilah habbatal hamqa dan sholatal ula. Sehingga mausuf tidak diidhofahkan kepada sifatnya, tetapi dia diidhofahkan kepada sifat selainnya ya. Sifat selainnya. Paham? Begini ya. As-sholatul ula. Alnya hilang, sholatul ula. Apakah berarti ini sifat apa mausuf diidhofahkan pada sifat? Kalau posisinya seperti ini kan ini mausuf. Ini sifat. Nah, kalau alnya enggak ada, sholatul ula, apakah berarti ini mausuf diidhofahkan pada sifatnya? Takdirnya enggak. Karena di sini ada mudhof ilaih yang dihapus. Yaitu kata sa'ah. Sehingga ini diidhofahkan kepada
mausuf kata ula, bukan diidhofakan kepada ula langsung ya. Mana itu dihapus. Takdirnya begitu. Supaya sesuai kaidah. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya, fasal yang lain lagi tentang masalah idhofah. Wa rubbama aksaba sanin awwala. Dan terkadang rubba bisa bermakna banyak, bisa bermakna sedikit ya. Ala kulli hal ya rubba. Dan terkadang aksaba di sini memberikan makna gitu ya, atau memberikan faedah makna. Kalau kasaba itu katanya kan nyari-nyari gitu ya. Dan terkadang memberikan faedah. Siapa yang memberikan faedah? Yakni sanin yang kedua. Memberikan faedah ya kepada yang pertama. Yang kedua mudhof ilaih atau mudhof? Mudhof ilaih. Yang pertama mudhof. Memberikan makna atau faedah atau ketentuan taknisan, taknis. Ingkana lihatfin mu'ahala, itu mu'ahala ya. Apabila apabila lihatfin untuk dihapus mu'ahala, dia itu sesuai. Apabila dihapus dia itu sesuai. Artinya ini faedah tentang tadkir wa ta'nis ya, menjadi mudzakkar atau muannas. Contoh misalnya disebutkan itu kutiat asabi'ahu. Kenapa ini diberi tak ta'nis? Kenapa fi'il diberi tak? Kenapa diberi tak? Karena naibul fa'ilnya mu'annas, paham? Mu'annas diberi tak. Memang sudah begitu. Gak ada muskilah, la muskilah. Tapi kalau misalnya kutiat sama ya, diberi tak ta'nis juga, ba'du asabihi, terpotong sebagian jari-jarinya. Secara asal ba'du ini mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Padahal naibul fa'ilnya ba'du ya. Tapi ini diberi tak. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketentuan taknis dari mudhof ilaihnya ini. Karena mudhof ilaihnya itu hukumnya diberi ketentuan muannas, maka menjalar kepada mudhofnya. Paham? Itu maksud bait itu. Begitu juga sebaliknya, mudhof yang aslinya muannas diberi ketentuan mudzakkar karena mudhof ilaihnya mudzakkar. Contoh misalnya dalam ayat yang mulia, fadzolat, zola saudarinya kana ya, a'naquhum, apa lanjutannya? Laha, lanjutannya apa mas? Khodi'ina, ya tulis tanpa alif ya, versus werosem. Khodi'ina. Ya perhatikan ini, fadzolat a'naquhum laha khodi'ina. Zola saudarinya kana, a'naku isim zola, mudzakkar apa muannas? Muannas, sudah betul diberi tak ya. Berita karena ini muannas. Tapi khobarnya khodi'ina. Khodi'ina apa? Mudzakkar, jamak mudzakkar salim, ya kan? Di mana kok? Lalu sehingga jadilah tengkuk-tengkuk mereka itu tunduk kepadanya. Yang tunduk ini apa? Tengkuknya atau mereka?
secara khobar ini khadiina khobar dzola dan isim dzola adalah anak. Dan anak itu muannas ya. Tapi karena mudhof ilaihnya mudzakkar, ini mudhof ilaihnya mudzakkar, maka khobarnya ini mudzakkar. Ya, udah mudzakkar. Mestinya khadi'ah, bukan mestinya ya, afan kalau di luar Al-Qur'an khadi'ah karena anak ini ya jamak taksir, jamak tidak berakal. Dimu'alalkan muannas ya. Nah, ini kemudian pakai tak taknis. Tak taknis anak muannas, tapi ini khobarnya mudzakkar. Ya, paham? Itu maksud dari bait ini. Bisa jadi yang kedua itu memberikan ketentuan yang pertama muannas ya. Kalau dengan syarat ya, dengan syarat yaitu mudhofnya bisa dihapus sedangkan maknanya masih sesuai. Iqra Mas, lanjutnya. Qad yaktasibul mudhofu. Qad yaktasibul mudhofu al-mudzakaru minal mu'annatsi al-mudhofu ilaihi at-ta'ni sa tanisa maf'ul yang yaktasibu. Bisyarti ayyakunal mudhofu sholihan lil hadfi wa iqamatil mudhofu ilaihi muqamahu wa yafhamu minhu dzalikal makna nahwu quti'at ba'du Mas ya, bukan ba'du, salah itu ba'du. Quti'at ba'du asabi'ihi fasahha ta'ni su ba'din li idhafatihi ila asabi'a wa huwa mu'annasun lil wa huwa mu'annasun lisihatil istighna'i bi'asabi'a anhu fataqulu quti'at salah itu ya, quti'at asabi'uhu ya, asabi'uhu ya. Nah, diartikan salah dobet itu ya, quti'at asabi'uhu supaya jelas. Kalau kotok tu asabi'uhu enggak jelas mudzakkar muannasnya ya, quti'at asabi'uhu. Terkadang memberi faidah, terkadang mendapatkan faidah. Terkadang mendapatkan faidah mudhaf mudzakkar dari muannas mudhaf ilaih taknis. Ya, terkadang mudhaf yang mudzakkar itu mendapatkan faedah taknis dari mudhaf ilaih yang muannas. Maksudnya begitu ya. Paham kalimat ini? Terkadang mudhaf yang mudzakkar itu mendapatkan faedah taknis dari mudhaf ilaih yang muannas. Ya, terkadang dengan syarat. Terus dengan syarat mudhaf itu bisa dihapus dan diposisikan mudhaf ilaih sebagai mudhaf ilaih. Diposisikan mudhaf ilaih pada posisinya. Ya, mudhaf ilaih bisa dihapus dan mudhaf ilaih bisa sebagaimana ini ya syaratnya. Quti'at ba'du asabi'ihi. Ba'du dapat faedah taknis, yaitu buktinya tak ini fiilnya dikasih tak. Syaratnya ba'du ini bisa dihapus dan asabi bisa diposisikan sebagai naibul fa'il di sini. Dengan makna yang masih sesuai ya. Kalau maknanya berubah ya tentu beda lagi, enggak boleh. Quti'at asabi'uhu. Masih sesuai ya. Yang terpotong ini sebagian tangannya ini sebagian jari-jarinya ini jari-jarinya masih sesuai. Karena terkadang orang Arab memutlakan keseluruhan memaksudkan sebagian. Misalnya asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan-tangan keduanya. Apakah semua tangannya ya enggak ya? Cuma sampai pergelangan saja. Sesuai. Terus dan dipahami darinya demikian makna itu.
contoh dipotong-potong terpotong sebagian jari-jarinya. Maka bisa taknis ba'du untuk li karena dia diidhofahkan karena dia diidhofahkan kepada kata asobi dan dia mu'anas. Ya, karena asobi itu mu'anas. Dan karena bisa mencukupi dengan kata asobi darinya. Ya, tanpa ba'du bisa. Maka engkau mengatakan terpotong jari-jarinya. Ya, itu ya. Itu syaratnya. Wa minhu qauluhu, dan diantaranya adalah perkataan penyair, masyaina, mereka berjalan. Masya ini jalan kaki. Nah, kembali kepada nun niswah ya. Mereka para wanita berjalan kamah tazat rimahun. Sebagaimana rimah secara asal artinya ya tombak. Tapi maksudnya di sini adalah batang pohon ya. Sebagaimana bergoyangnya batang pohon. Ihtazat rimahun. Tasaffahat a'aliyaha, yang menggoyangkannya gitu ya. Tasaffahat yang menggoyangkan a'aliyaha, bagian-bagian atasnya. Marur riyahin nawasimi, berhembusnya atau lewatnya angin yang lembut. Nah, di sini syahidnya adalah kata marru. Marru ini fiilnya adalah tasafahat, dan tasafahat diberi taknis. Ya, padahal marru bukan muannas. Tasafahat diberi taknis. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada kata ar-riyahi. Ar-riyahi jamak dari apa? Rih, angin. Rih. Rih sendiri juga mu'annas ya. Dijamak ya mu'annas lagi ya. Dijamak juga mu'annas. Ya, paham ya? Nah, lanjut Mas. Fa'an nasal marro li idhofatihi ila riyahi wa jaza dzalika lisihatil istighnai anil marri bil riyahi nahwu tasaffahat aryahu fa'il. Nah, diartikan maka dia memuanaskan kata marro. Maka dia memuanaskan kata marro karena idhofahnya kepada aryahi. Ya, di marro dimuanaskan karena dia mudhof kepada kata aryahi. Terus, dan boleh demikian karena bisa mencukupi dari kata mari dengan kata riyahi. Ya, boleh. Mari bisa dihapus, dicukupi dengan kata riyahi saja bisa ya. Contoh tasaffahatir riyahu. Ya, menggoyangkannya angin ya, angin menggoyangkannya. Oke, gantian Mas Aris. Warubama kanal mudhofu muannasan faktasabat tadkiri faktasabat fi'il madi, failnya dhamir kembali kepada mudhof ya. Terus minal mudzakkaril al mudhofi ilaihi bisyartil ladzi taqaddama. Dan terkadang mudhof itu muannas lalu mendapat ketentuan
mendapat ketentuan mudzakkar. Ketentuan mudzakkar dari mudhaf ilaih yang mudzakkar. Ya, betul. Dengan syarat yang telah lalu. Ya, dengan syarat yang telah lalu, yaitu apa? Mudhafnya bisa dihapus, mudhaf ilaihnya bisa menempati posisi mudhaf dengan makna yang masih mustaqim. Nah, terus Kaqaulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Seperti firman Allah Ta'ala, sungguhnya rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Farahmatun mu'annasun Waktasabatit tadkiro bi idofatiha ila Allah Ta'ala. Maka kata rahmat mu'annas dan mendapatkan faedah mudzakkar dengan idofahnya kepada lafaz Allah Ta'ala. Ini secara apa ya? Secara taklil lugawi gitu ya. Adapun secara maknawi, di antara mereka mengatakan untuk memberikan faedah keseluruhan. Jadi kalau dikatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, secara i'rab qaribun adalah khobar untuk isim inna, yaitu rahmat. Jadi rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Tapi secara makna lain qaribun karena mudzakkar ini menerangkan atau khobar juga untuk isim mudzakkar, yaitu di sini lafadz jalalah, yaitu Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga disebutkan kata qaribun bukan qaribatun, memberikan makna dua-duanya. Rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga ayat yang tersebut, fadhallat a'naquhum laha khadiin, supaya yang tunduk itu bukan hanya lehernya saja tapi orangnya juga, ya. Secara makna memberikan faedah dua-duanya. Yang tunduk bukan hanya lehernya tapi juga orangnya. Oke. 6, lanjut terus. Fa'ilam yaslih al-mudhafu lil hadfi wal istighnai bil mudhafi ilaihi anhu lam yajuz, atau terus lam yajuz at-ta'nisu fala taqulu kharajat gulamu hindin it la yuqalu kharajat hindun wa yufhamu minhu khurujul gulami. Maka apabila tidak sah, tidak bisa mudhaf dihapus dan mencukupi dengan mudhaf ilaihnya darinya, maka tidak boleh mentakniskan, ya, muannaskan. Maka tidak boleh engkau mengatakan kharajat gulamu hindin, telah keluar budak. Tidak bisa. Karena tidak bisa dikatakan kharajat hindun. Dan yang difahami darinya adalah keluarnya gulam. Ya, keluarnya hindun. Keluarnya apa? Gulam, ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Kharajat gulamu hindin tidak bisa. Karena kalau gulamnya dihapus, jadinya kharajat hindun. Tidak ada pemahaman yang keluar itu adalah budaknya. Yang keluar hanya hindunnya saja. Berbeda dengan masalah itu, ya. Kutiat asabiuhu. Kata ba'du ada atau tidak itu sudah tercakup, ya atau tidak, dalam kalimat kutiat asabiuhu. Ba'dunya mesti tercakup, ya, secara makna, ya. Sebagiannya mesti terpotong. Rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Seandainya kata rahmat dihapus, itu sudah tercakup, ya. Kalau Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, tentu rahmat Allah juga dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau kharajat hindun, tidak mesti budaknya ikut keluar. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang fasal yang lain, tentang isim-isim yang harus diidhofahkan. Ada isim yang harus diidhofahkan. Dan ini ada perinciannya.
Ada isim yang harus idhofahnya kepada isim mufrad, ada yang idhofahnya kepada jumlah. Yang idhofah kepada isim mufrad itu ada yang idhofahnya khusus kepada domir, ada yang khusus kepada isim dohir, tidak bisa idhofah kepada domir, ya. Dan ada yang bisa dua-duanya, idhofah kepada domir maupun idhofah kepada isim dohir. Dan ada pula isim-isim yang nggak bisa diidhofahkan, domir nggak bisa diidhofahkan. Bagaimana diidhofahkan domir? Nggak bisa. Contoh isim yang idhofahnya kepada isim dohir tidak bisa kepada domir, misalnya kata zu mesti mudhof dan tidak bisa mudhof kepada domir, duka nggak bisa, ya. Ala kulli hal ada perincian tapi kita baca dulu ini. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada, dan sebagian isim itu selamanya diidhofahkan. Sebagian isim, ya, ada yang harus diidhofahkan, nggak bisa kalau nggak diidhofahkan. Wa ba'du dza, dan sebagian ini, yakni sebagian isim yang harus diidhofahkan, qad ya'ti lafdhon mufrada, terkadang dia datang secara lafadz itu sendirian, tidak idhofah. Misal, ya, kata ba'du itu tadi, kata kullu itu mesti diidhofahkan, ya, mesti diidhofahkan. Tapi terkadang secara lafadz dia enggak mudhof, tapi secara makna mesti mudhof. Yaitu misalnya kata kulun. Kullu ya'malu ala syakilati. Kulun, ya. Secara asal kullu itu mesti diidhofahkan. Tapi kata kullu ini terkadang dia lafadznya enggak mudhof, tapi maknanya dia mengandung mudhof ilaih. Paham, ya? Itu akhir bait. Wa ba'du dza qad ya'ti lafdhon mufradan. Secara lafadz itu memang enggak diidhofahkan, tapi secara makna tetap mudhof. Qra' Mas. Minal asma'i ma yalzamul idhofati idhofata wa huwa qismani. Ahaduma ma yalzamul idhofata lafdhan wa ma'nan fala yusta'malu mufradan ay bila idhofatin wa huwal muradu bi syartil baiti wa dzalika nahwu inda walada wasawa wa kusara siwa wa kusara syai'i wa khumadahu bi makna goyatihi kusara syai'i maksudnya kusoronya saja, ya, syai'i yang enggak. Khumadahu maksudnya syai'i, khumada, ya, maksudnya adalah kata khumada. Di antara isim-isim adalah ada yang melazimi idhofah, dan dia ada dua macam. Salah satu dari keduanya adalah apa yang melazimi idhofah secara lafadz dan makna. Ya, secara lafadz harus diidhofahkan. Terus maka dia tidak digunakan secara mufrad, yakni tanpa idhofah. Yaitu yang dimaksud dengan syarat bait adalah syatar itu separuh, Mas. Dia itu yang dimaksud dengan separuh bait. Dan ini yang dimaksud dengan separuh bait. Ya, atau huru satrul iman, ya, satru separuh bait. Terus dan itu adalah contoh inda dan lada dan siwa dan kusoro syai'i dan khumadahu yang bermakna adalah puncaknya. Puncak khumadahu yakni puncaknya sesuatu. Kusoro yakni puncak, yakni batas puncak. Terus wasani ma yalzimul idhofata maknan duna lafdin, nahu kullun wa ba'din wa ba'du wa ayun fayajuzu ayustamala mufradan ay bila idhofatin wa huwal muradu bi qawlihi wa ba'du dza ay wa ba'du malazimal idhofata maknan qad yustamalu mufradan lafdan wa sayati kullun minal qismaini. Dan yang kedua adalah apa yang melazimi idhofah secara makna tanpa secara lafadz. Contoh kullun dan ba'du dan ai. Maka boleh menggunakannya secara mufrad, yakni tanpa idhofah. Boleh dia digunakan secara sendiri, yakni tanpa idhofah. Dan itu adalah yang dimaksud dengan ucapan beliau wa ba'du dza, yakni dan sebagian apa yang melazimi idhofah secara makna terkadang digunakan secara sendiri dalam bentuk mufrad lafadznya. Dan akan datang semuanya dari dua macam ini.
Ya, dan akan datang masing-masing dari dua macam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.